jajanmu enak tapi kemasannya norak. Dalah, mbah wis bingung aku. Kabeh tak pikir. Nyoh pi cobaen. Lah tenan to sapi ae gak gelem karo kemasan ngene. Wis rasah kesuwen. Ndang dibenakno kemasanmu ben mundak profitmu. Awas atek ramok gugu. Woi, glogok jaran. Kok wani-wanine kowe ngedeki anakku? Piye to ki? Wong aku ape ngeterno skincare nang anakmu ki lho. Mas Muki Didi, aku kuangain karo sampean, Mas. Wis tak enteni tekomu, Mas. Dek, aku lu wedi karo bapak sampean. Mosok kate ngeterno skincare ae angel. Wis to, Mas. Sing penting kan wis tekan kene. Wah, matur nuwun ya, Mas. Iki skincare senenganku, Viera Skincare. Wajahku dadi alus lan ketok ayu. Sami-sami dek cintaku. Walah Viera Skincare to. Lak ngono ya gak popo kowe ngideki anakku di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan VPROC Neo 1.0 ya. Dimana ini adalah versi terbaru dari VPROC ya. Teman-teman sudah tahu bahwa kita merilis VPROC atau Video Prompt Creator yang memang fungsi utamanya adalah untuk mengenerate prompt untuk video ya, dari mulai untuk Sora, untuk VO, untuk Midjourney dan lain-lain ya. Jadi memang ini kami optimasi untuk berbagai kebutuhan platform AI video ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada yang baru. Yang pertama adalah tampilan dashboardnya, UI-nya sudah berubah ya. Jadi yang sebelumnya teman-teman hanya disuguhkan dengan UI yang sangat sederhana untuk login, sekarang kita bisa perhatikan di sini UI-nya ya sangat fresh ya, modern dan minimalis. Nah, tentu nanti akan ada juga akses untuk admin panel ya, yang bisa merebrand langsung dari website ya. Jadi teman-teman nggak perlu ngotak-ngatik kodenya, cukup dalam satu dashboard saja. Oke, kita langsung masuk aja. Ini untuk akses end user ya teman-teman. Oke. Nah, tampilan utamanya seperti ini ya, yang baru teman-teman. Kalau yang lama kan tampilannya semuanya dalam satu display gitu ya. Nah, kalau ini teman-teman bisa perhatikan ada sidebar di sebelah kiri. Oke, yang pertama kita akan masuk ke aset. Ya, di aset ini ada apa aja sih gitu. Seperti yang kita tahu bahwa kalau kita mau mengenerate sebuah prompt dan kita menginginkan bahwa objek atau subjek yang ada di dalamnya itu konsisten kan begitu. Meskipun ada beberapa tools yang belum bisa untuk benar-benar konsisten. Salah satunya VO3. Di mana VO3 saat ini ya, setidaknya per tanggal ini 30 Juni dia belum bisa untuk reference image ya, atau ya kita face swap gitu ya, di videonya belum bisa. Sehingga kita mengandalkan prompt ya kan. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan ya, dari misalnya contoh ya, saya kasih nama Budi ya. Usianya 23 tahun, kewarganegaraan Indonesia. Laki-laki, kemudian kayak aksesoris, misalnya pakai hoodie gitu ya. Atletis. Oke, ini nggak usah. Misalnya ini. Nah, teman-teman bisa masukkan tuh karakteristik ya, atau detail tambahan yang mana ini nanti akan di-generate di tools AI-nya, sehingga nanti harapannya ya konsistennya itu di pakaian atau di karakteristik dari si tokoh atau subjeknya tadi. Jadi kita masukkan warna rambut, aksesori, bentuk badan, dan info lain. Ini tujuannya adalah supaya hasilnya itu lebih konsisten teman-teman ya. Dan ini bisa teman-teman simpan ya, di sini simpan, dan dia akan masuk di sini. Dan ini walaupun kita refresh ya, kita sekarang coba refresh, dia tetap ada ya teman-teman. Bahkan ketika teman-teman meng-close browsernya, karakter ini masih tersimpan karena sistemnya adalah menyimpan di dalam browser teman-teman. Seperti itu ya.
Oke, ini untuk karakter. Nah, kemudian biasanya teman-teman kan juga butuh untuk promosi. Nah, sehingga kita sediakan juga fitur objek juga di sini. Misal ya, teman-teman memasukkan objek laptop gitu ya misalnya. Misal seperti ini ya. Atau teman-teman ganti juga dengan misalnya misal sebotol susu kurma. Misal seperti ini ya. Bebas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendeskripsikan sedetail mungkin ya. Sedetail mungkin apa sih objek yang ingin teman-teman tampilkan. Misal teman-teman ketika nanti mau pakai eh, toolsnya ini untuk membuat prompt yang digunakan untuk promosi. Jadi teman-teman deskripsikan ya. Ini juga akan tersimpan seperti yang tadi ya. Oke, kita lanjut ke image detector. Nah, kemudian di image detector ini teman-teman, di sini ketika teman-teman tadi ya di aset ya, misal teman-teman bingung nih promptnya apa ya dari objek. Nah, tenang aja, teman-teman bisa menambahkan gambar di sini, bisa teman-teman klik choose file untuk upload ya kan, atau teman-teman juga bisa kopas ya. Misalnya contoh saya nyari nah misal ini ya gambar ini saya copy saja, copy image, terus saya pastekan di sini, Ctrl V. Nah, dia langsung masuk ya. Kemudian kita analisis dan sudah muncul di sini teman-teman ya, promptnya. Nah, ini teman-teman bisa langsung simpan aja sebagai objek ya. Nah, klik OK, maka nanti dia akan ada di bagian aset ya. Di sini teman-teman sudah ada susu kurma yang tadi kita tambahkan. Nah, ini teman-teman juga bisa edit langsung di sini. Nah, tuh. Langsung bisa edit datanya. Oke. Dan juga teman-teman bisa masukkan gambar subjeknya ya, nggak hanya objek atau gambar produknya, tapi juga bisa masukkan gambar teman-teman juga gitu. Misalnya punya fotonya teman-teman, masukkan aja di sini kayak gitu ya. Jadi ini fitur dari image detector. Kemudian di subset mode ya, ini istilahnya kalau teman-teman bener-bener malas mikir ya, tinggal masukkan aja idenya di sini, nanti dia akan mengenerate gitu. Misal contoh seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti dia ada scene 1, ada scene 2. Nah, ini tinggal teman-teman kopas aja gitu ya. Di sini sudah dilengkapi dengan dialognya juga. Oke, kemudian kita lanjut ke manual mode, di mana di manual mode ini termasuk yang paling lengkap teman-teman ya, di mana teman-teman bisa masukkan deskripsi utamanya, detail subjeknya ya, bahkan produknya juga, style videonya, latarnya ya, dan seterusnya. Dan misal teman-teman nggak mau ngisi semua, cukup diisi di sini aja juga sudah bisa teman-teman ya. Misal ini kita kopas, kita masukkan juga di sini. Nah, kita masukkan ini tadi ya, objeknya, style videonya. Misal kita mau style video yang 3D ya, misalnya pergerakan kameranya statis ya. Dialognya kita pilih yang monolog, dan kita bisa menambahkan di sini untuk dialognya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Jadi kita muat dulu karakternya, tapi di sini harus kita muat, baru di sini bisa kita tambahkan dialognya teman-teman. Nah, oke, kita bisa tambahkan apa sih yang mau disampaikan atau diceritakan oleh si karakter yang sudah ada di sini tadi gitu ya. Tinggal teman-teman isikan gitu. Dia ngomong apa gitu ya. Kemudian kita hasilkan prompt di sini.
Oke, nah sudah muncul ya di sini teman-teman, Pixar Style 3D Animated dan seterusnya. Nah, ini tinggal teman-teman kopas saja. Juga di sini ada saran scene selanjutnya, dan teman-teman juga bisa request adegan lanjutan di sini. Misal saya nggak pingin yang ada di sini gitu, teman-teman ingin ganti dengan adegan lain, tinggal masukkan di sini, nanti dia akan muncul hasilnya di bawah ini ya teman-teman. Nah, ini sama juga untuk marketing mode ya. Jadi ini khusus buat teman-teman yang mau bikin video iklan ya, lebih cocoknya pakai marketing mode ini ya, teman-teman. Meskipun pakai manual mode juga bisa. Nah, misal contoh hasil dari manual mode ini, sekarang coba kita simpan ya, teman-teman. Kita simpan hasilnya, kita coba hasilkan prompt dulu. Oke, kita simpan prompt. Oke, kita simpan dan kita cek ya. Di bank prompt sudah ada tadi yang kita simpan. Kita refresh misalnya, kemudian kita bisa meload ya ini ke dalam sini. Nah, dia sudah muncul semua data tadi, dia panggil di sini. Jadi teman-teman bisa menyimpan prompt dan menggunakannya kapanpun ya. Dan kemudian fitur yang terakhir adalah di sini teman-teman bisa menggunakan API-nya teman-teman sendiri ya dari Gemini. Misal ketika menggunakan API bawaan ternyata kena limit ya. Ya, teman-teman bisa masukkan API key-nya di sini dengan klik Google AI Studio di sini aja ya. Kemudian nanti ikuti langkah-langkahnya di sini ya. Setelah teman-teman login ke Google AI Studio pakai akun Google, kemudian klik Create APK. Nah, nanti tinggal teman-teman salin aja APK-nya yang muncul di situ ke dalam sini dan simpan APK. Maka di sini otomatis sistem akan menggunakan APK punya teman-teman. Oke, seperti itu aja sih tampilan terbaru dari Vproc Neo ya. Meskipun nanti dalam waktu dekat juga akan ada pembaruan ya. Tapi yang jelas sekarang dengan adanya tampilan ini dan dashboard yang baru, teman-teman akan lebih mudah terutama dalam memodifikasi UI, memodifikasi merek ya, rebrandnya, mengganti namanya dan seterusnya. Seperti itu teman-teman ya. Ini untuk versi dark dan ini versi lightnya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tunggu teman-teman untuk bergabung di Vproc ya. Sampai jumpa di member area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.